ke satker, tetapi barang nggak dibayar, akhirnya vendor ngamuk mau ditarik semua barang. Nah, saya ceritanya waktu itu marah-marah ke keuangan, ini vendor kalau nggak dibayar barang-barang mereka semua akan ditarik. Bagaimana ini? Nah, saya masuklah ke keuangan. Nah, di situ memang saya lihat Heri duduk dan ada orang keuangan lagi bungkus-bungkusin, tapi memang fenomena untuk tiap hari menghitung uang itu sudah terbiasa kita lihat di kantor. Iseng lagi duduk gitu karena Bu Neneng nggak ada, jadi ngobrol. Her, banyak banget uang itu mau kemana, sambil bercanda. Biasa buat bos, gitu bahasanya. Kamu lihat itu dolar itu memang? Memang dihitung sama anak-anak, iya. Tapi saya bilang, bos yang mana? Biasa, bosnya, bos siapa lagi, gitu. Bos siapa? Saya bilang, saya nanya, bos yang mana? Yang nyuruh siapa? Kadang karena saya dengan Pak Heri itu kan dekat, yang dulu Pak Najar lah, gitu. Oh, bosnya Pak Anas. Ya gitu deh, gitu bahasanya. Terus kamu meyakini itu sampai kamu bilang di sini karena pernah ada kejadian itu ya? Iya, jadi keyakinan saya berkaca pada kasus-kasus yang sebelumnya pernah uang support itu dari tiap blok hilang satu lembar. Ternyata yang penerima itu komplain ke Pak Najar, dia bilang, gimana sih lu, masa uang support setiap blok hilang $1? Jadi ada sekitar $1.900 yang hilang. Setelah diinterogasi, ternyata kurir dan merangkap sopir Pak Hidayat ini yang curi, katanya untuk buat bab mamahnya berobat. Dipukulin sampai guling-gulingan gitu dari tangga, dikejar, berdarah-darah, akhirnya disita sertifikat rumahnya. Seperti itu kejadiannya. Sampai ke terdakwa ini. Iya, karena kata Pak Heri ke Pak Anas, ya saya pikir ya nggak mungkin lah, kalau nggak sampai lagian nggak mungkin juga uang sebanyak itu nggak disampaikan, seperti itu Pak. Nambah sedikit ya. Iya, yang mulia. Pada saat itu ya, ini ada keterangan saudara ya mengenai uang 1 juta tadi. Iya, yang Saat mulia. itu saudara Heri membungkus dolar, dimasukkan dalam kardus dan dibungkus dalam kardus. Saya mengenai kata Her, kemana uang itu? Nah, kemudian Heri biasalah untuk babi. Yang simak itu saudara Anas tadi ya. Iya, karena saya tanya, bos yang mana? Pak Nazar. Iya, nyuruh Pak Nazar. Bosnya yang mana lagi? Pak Anas maksudnya. Ya gitu deh, gitu. Enggak, saya tanyakan, pada saat itu Anas masih sebagai anggota DPR juga. Tapi setelah jadi ketua Partai Demokrat, dia kan Apa sudah terpilih apa belum ya? Saya juga lupa ya. tahun 2011. Sudah Ya kan berarti. 2011. Enggak, Sudah. maksud saya ya. Tapi masih enggak. Kan itu sudah pemilihan. Sesudah pemilihan ketua umum. Nah, jadi maaf yang mulia, memang waktu itu kan saya dipertemukan di KPK dengan Pak Heri ini. Sebenarnya kan, Ya, saya tanyakan. iya, jadi waktu di penyidik itu karena Pak Heri bilang itu di 2010, saya kan nggak begitu ingat betul. Ya saya iyakan aja. Tapi saya kan ingat di ini apakah kejadiannya di Mampang apa di Tebet, itu yang benar-benar saya tidak benar-benar. Kejadiannya tahun berapa? Tahun 2010 apa 2011? Nah, justru karena persoalan itu kan sebenarnya bukan tugas saya, karena saya iseng aja nanya. Jadi saya nggak begitu, karena saya lihat si Heri bungkus-bungkus uang. Kecuali kalau itu tugas saya pasti ingat. Nah, makanya tadi saya bilang, apakah itu waktu di Tebet atau itu sudah di Mampang? Karena memang itu iseng-iseng lagi ngobrol. Kalau Bu Ilianis ingat nggak tahun 2011 itu masih jadi anggota DPR tuh? Kan sesudah pemilihan ketum. Iya, tadi yang sudah saya terangkan, yang $1 juta itu saya tidak tahu kalau itu buat Pak Anas. Tapi yang $1 juta yang ditanya sama KPK itu yang ngambil Pak Iwan, bukan Pak Heri. Karena Pak Heri tahun 2011 itu bukan karyawan. Untuk 1 juta itu 2 kali kejadian ya? Satu Enggak, Pak. kali aja. Jadi Pak Heri pernah mengantar uang ke DPR tahun 2009. Itu 500 2 kali, jadi 1 juta. Ya, pada saat itu saudara Anas itu masih jadi anggota DPR atau kan sudah jadi ketum? Iya. Ya kan? Bapak kan nanyanya yang $1 juta 2011, Iya kan? mungkin katanya begitu pada melalui Iwan kalau saudara kan? Melalui Iwan. Iya, kalau bersini Heri. Iya. Iya kan Tapi itu? catatan saya itu kan PIC-nya makmur.
Nah, makmur bilang itu Makmur yang Iwan. sudah dititipin. Iya, makmur itu adalah OB keuangan. Nah, saya tanya makmur itu siapa yang ngambil, itu adalah Iwan, ajudannya Pak Nazar. Oh, tapi yang jelas saudara nggak tahu ya kalau itu kejadian 2011 atau 2011, yang kita bicara 2011. Tapi saudara nggak tahu kali masih DPR tuh. Oh enggak, maksudnya itu saya tidak tahu yang $1 juta itu buat Pak Anas atau bukan. Enggak, maksud saya, saudara tahu nggak terdakwa ini masih anggota DPR atau setelah jadi ketum kan dia nggak anggota DPR, mundur kan? Kalau 2011 sudah ketum berarti kan, Pak? Iya, sudah Iya. ketum. Saya kan tahu kalau sudah ketum. Iya, sudah ketum, Pak. Saya itu apakah saya sudah jadi ketum, dia kan mengundurkan diri jadi anggota DPR gitu loh. Iya, Pak. Mengundurkan diri. Ya, kejadian 2011 ini, apakah dia masih sering anggota DPR apa sudah mengundurkan diri? Sudah Dari mengundurkan DPR? diri. Itu yang saya tanyakan. Iya, iya. Kalau saudara ya. Saudara tadi mengatakan kalau saudara Anas sebagai saudara Nazarudin sering memimpin rapat fraksi. Jadi saudara Nasar sering memanggil kami untuk rapat. Itu rapat atau memimpin rapat? Memimpin rapat juga, Pak? Memimpin rapat. Iya. Itu fraksi itu selain ketua ada sekretarisnya enggak? Apa Ada. sebenarnya? Sekretaris siapa? Tapi Pak Nasar memimpin rapatnya untuk anggaran, Pak. Oh, untuk anggaran. Kalau untuk anggaran berarti saudara. Dia yang mimpin. Selalu Nasar. Untuk anggaran apa? Untuk anggaran Demokrat atau anggaran? Jadi untuk ya Pak Nasar selalu menanyakan jatah Partai Demokrat di masing-masing komisi itu terkumpulnya berapa dan wajib setornya. Jadi begini Pak, kalau saya kan semuanya diserahkan kepada saudara Nasar. Tapi kan kayak misalkan almarhum dulu, almarhum tidak menyerahkan kepada saudara Nasar untuk dikerjakan, tapi dia mengerjakan sendiri. Berarti dia harus memberikan fee kepada partai begitu. Kalau yang suruh memantau saudara yang 1% itu oleh saudara Nazar itu ada kaitannya dengan apa? Jadi kadang Dari 400M tadi itu. iya, jadi kadang-kadang seperti yang 400 miliar itu juga tidak turun semua Pak, karena kami ini kan relatif masih baru di anggaran. Kami juga karena untuk meloloskan itu kan harus ada kerjasama dengan pemerintah. Karena kami hanya mengusulkan, pemerintah yang menetapkan. Apalagi ketika usulan itu tidak bisa. Ada kaitannya yang saudara suruh memantau 1% itu untuk Partai Demokrat atau untuk Banggar? Untuk komisi agar supaya tidak diganggu oleh teman-teman. Komisi 10 bidangnya juga anggaran? Enggak. Anggaran di pendidikan. Anggaran di pendidikan. Iya. Kalau komisi 5 yang saudara katakan tadi, almarhum suami saudara, saudari, apa itu? Tugasnya apa itu? Kaitannya? Kebetulan almarhum pada waktu itu Kapoksi. Iya, Ketua. tugasnya komisi 5 itu kerjasamanya dengan Mitra kerjanya, mitranya dengan mitra siapa? kerjanya dengan, saya kurang ingat Pak, tapi Departemen Perhubungan, PU, itu aja Pak yang saya ingat. Pada saudara Binti Rosalina, ya. Kalau kita pastikan dulu yang tadi saudara uang $1 juta itu, saudara yakin sampai itu, apakah karena saudara lihat, apakah itu berdasarkan asumsi atau kesimpulan saudara? Karena berdasarkan pengalaman di kantor aja, berdasarkan Jadi saya saudara simpulkan iya, yang masih mulia. sampai lah gitu ya. Iya, yang mulia. Tapi situasi nggak tahu sampai tidaknya. Nggak tahu yang mulia. Baik. Saudara, apakah mengetahui bahwa di Permai Group itu sebagaimana dikatakan oleh Bilanes ada 3 brankas, ada 2 brankas X dan 1 Y? Itu tahu? Tahu yang mulia. Tentang adanya kantong-kantong dana yang dimaksud di dakwaan disebut ada kantong-kantong dana yang ini dibentuk oleh terdakwa, saudara tahu? Nggak pernah dengar yang mulia. Nggak pernah dengar. Yang tahu ada brankas X dan brankas Y. Iya yang mulia. Untuk pengeluaran uang atau cek dari kas yang 3 ini yang berwenang siapa mengeluarkan atau izin untuk pengeluarannya? Pak Nazar dan Bu Neneng yang mulia. Apakah terdakwa punya otoritas? Tidak yang mulia.
nggak ada ya. Tapi itu kan bosnya bos. Karena ya kami kan hari-harinya berhubungan dengan Pak Nasar dan Bu Neneng, jadi dan saya juga kalau minta uang ke Bu Yuli atau kalau Bu Yuli tidak ada lagi di rapat pengajuan langsung saya kasih ke Pak Nasar langsung paraf. Kalau ada Bu Yuli paraf, tapi kalau umpamanya Bu Yuli nggak ada Bu Neneng Ya, Neneng sudah. paraf. Jadi yang Gitu jelas aja. itu otoritasnya Bu Neneng dan Pak Nasar. Iya yang mulia. Ya, terdakwa tidak punya otoritas untuk merintah, mengeluarkan dan sebagainya. Iya yang mulia. Kalau Gideonis, bagaimana? Apakah pernah mendengar adanya kantong-kantong dana yang dibentuk oleh terdakwa di perusahaan saudara itu? Itu yang saya sebenarnya keberatan sama Pak CPU, yang saya dibilang kantong-kantong dananya Pak Anas, karena saya mengelola kantong-kantong dananya Pak Nazar. Ya karena di sini dikelola oleh saudara Windu Rosalina, itu yang mengelola dana kantong-kantong dana ini katanya ada di halaman Ya, 26. ada di Kantong dakwahan. dana yang bersumber dari proyek pemerintah BUMN dikelola oleh Yudanis, Windu, Mundadi, Herlambang, Mahfud Suroso. Ada ini? Ya ada. Yang ada 3 kas tadi ya? Iya. Baik. Mumpung di situ banyak. Tadi ada bawa uang kira-kira 80 M yang ke Bandung itu ya, sampai 2 kloter. Selain dari uang untuk Kongres Bandung itu, apakah sebelumnya juga ada dari perusahaan saudara itu mengeluarkan uang untuk persiapan ini menjadi ketua umum terdakwa ini? Yang Opa Caci, Pak. Ya pokoknya apa sebelum Ya, ke Opa Bandung Caci itulah. itu yang Kalau 2,1. di dakwaan jumlahnya 88 M lebih. Nggak ada, Pak. Berapa jumlahnya? Opa Caci 2,1 dan BlackBerry 1 miliar. Jadi kira-kira 3,1. Betul, Pak. Itu saja yang dari kasnya Permai. Iya, saya udah Yang cek. sebelum ke Bandung itu. Iya, saya sudah cek di pengeluaran. Tidak ada yang 84 miliar itu. Enggak ada ya, ini kan ada di halaman berapa ini? Ada 88 M untuk persiapan pencalonan dan deklarasinya terdakwa. Cuman 3,1 ya. Itu dia 3,1. dari kas yang mana 3,1? 1 miliar dari brankas X, 2,1 dari brankas operasional. Oh, ya. Itu khusus untuk kongres atau untuk terdakwa ini? Kubunya terdakwa? Opa Caci, Pak Iman waktu itu pengajuannya Kongres Demokrat, Pak. Pak Imam bilang untuk Kongres Demokrat. Iya, invoice-nya Kongres Demokrat. Baik. Untuk saudara tahu ada rapat-rapat DLP yang dipimpin oleh Nazar setelah Nazar juga tertangkap? Dikasih tahu teman, Pak. Oh, tapi nggak apa langsung ya. Saya Kalau tidak Bu Rosalina tahu ada rapat-rapat DLP yang dipimpin oleh Nazar, meskipun dia itu sudah tertangkap. Tahu Pak. Tahu ya. Mengikuti juga. Saya enggak, tapi yang sudah keluar, jadi yang di Mampang itu kan semua sudah keluar. Tapi waktu saya di Pondok Bambu juga kan sering datang, saya kan dilarang untuk dibesuk oleh orang-orang kantor, tapi diam-diam mereka suka juga ke saya juga cerita, sampai akhirnya bebas. Mereka juga masih terus rapat karena mereka udah nggak tahan. Jadi yang Mampang semua udah resign, tinggal yang bertahan Tebet. Ya. Pada Yudianis ya. Tadi ada bikin list support tadi ya. Ini kan yang tadi beredar kepada Ahmad ya, yang sudah katakan saudara keberatan itu. Apakah Iya. sebenarnya yang sebelumnya ini sudah pernah di print? Jadi list support itu haram di print, Pak. Tidak boleh di print. Ya makanya pertanyaan saya, apa sudah pernah saudara print sebelum saudara ketemu dengan terdakwa itu? Belum. Belum. Emang tidak boleh di print, Pak. Nggak Karena boleh di print. Yang mau saudara sampaikan ke terdakwa itu apakah dalam bentuk harddisknya atau dalam bentuk soft? waktu itu yang rencananya saya ketemu dengan orangnya Pak Anas jam Iya. 3 sore, itu soft copy-nya. Soft kopinya kan? Rencananya, tapi kan tidak jadi, Pak. Ini jadi dari mana Ahmad Yani dapat? Saya juga kan, saya komplain ke Pak Sigit. Saya bilang, Pak Sigit, kenapa Pak Ahmad Yani memegang
list support di ILC karena saya nonton di ILC. Waktu itu disupport sudah disita oleh Sudah. waktu ada acara itu sudah disita Dan KPK. saya tidak pernah ngeprint banyak begitu. Saya tidak pernah ngeprint karena itu kan lembarannya bisa sampai 50 lembar kali Pak. Itu tujuannya apa saudara menjumpai terdakwa lewat orangnya itu? Minta tolong Pak. Karena Atau supaya apa? ya karena kan Pak Nazar mau mengkambing hitamkan saya. Masa perempuan yang kambing hitam? Jadi saya hitam Pak. Bu Windu, itu mengenai mobil Harrier yang katanya untuk terdakwa, apakah saudara tahu itu diberikan kepada terdakwa tujuannya apa? Nggak tahu yang mulia. Atau latar belakangnya apa? Apakah ada suatu proyek yang memang terdakwa ini punya kontribusi sampai dia dikasih Harrier? Saya nggak pernah tahu masalah mobil justru. Kalau yang tahu nggak apa sebabnya terdakwa dikasih Harrier? Kalau saya sebabnya tidak tahu yang mulia, tapi saya hanya sekedar membayarkan Oh, gitu, nggak tahu. yang tahunya Pak Nazar. Julianis tahu nggak? Kok Pas pembeliannya itu saya nggak tahu Pak. itu yang nggak tahu ya? Nuril, dikit lagi Nuril. Tadi saudara katakan uang yang kita Nazar ambil dari Julianis, saudara bilang ini lebar kemana-mana. Ini juga ada yang diberikan kepada tim lain selain timnya terdakwa. Intinya adalah uang itu dikasih kepada seluruh ketua-ketua DPC yang semangat kita adalah main 3 kaki. Mau dia milih siapa ya enggak, saya nggak ngerti karena memang pada saat itu ya Pak Nazar yang pegang kendali. Saya tinggal Di diperintah sini beliau. Pak Nazar cap kaki 3 ya. Larutan cap kaki 3. Itu saudara ikut membagi Saya pada mendampingi. ketua-ketua DPC. Saya mendampingi. Dia yang langsung salaman lah. Gitu. Yang membagikan langsung Pak Nazar Pak Nazar. Pak Nazar sama ada orang DPP Saudara namanya kan Pak Anji. mendampingi. Ya. Kan? Saudara tahu nggak mana-mana ketua DPC itu yang memilih yang atau Enggak. kepada terdakwa? Enggak tahu. Karena memang saya orang baru di partai. Jadi saya nggak ngerti itu ketua DPC pendukung siapa, yang jelas Pak Nazar memang ya tebar aja. Karena intinya adalah siapapun ketua umumnya kita milih kendali untuk bendera umum. Ya, Iya Pak. ada Eji, ya. Saudara di Komisi 10 itu bangga ya Iya Pak. untuk adanya usulan dari Kemenpora untuk RAPBNP 2010 ke 2,125 T ya. Itu hasil akhirnya lolos diuji 3 bulan. Tidak Pak. Tidak ya. Iya. Kemudian untuk pelolosan usul-usul ini yang mana-mana saja Pak yang sudah lolos? Jadi sebenarnya Komisi 10 pada waktu itu tidak melihat rinciannya Pak. Jadi hanya total anggarannya. Jadi dari usulannya pada waktu itu saya lupa Pak dari 2, berapa. Akhirnya di komisi hanya disepakati bahwa tambahan optimalisasi untuk Kemenpora yang akan diusulkan ke Banggar 900. Ketika diusulkan ke Banggar, dari Banggar juga tidak menyetujui 900, tapi hanya Untuk proyek dijadikan. Ambalang ini akhirnya berapa yang disetujui? Saya kurang ingat Pak, karena memang pada waktu itu setelah dibawa ke komisi tambahan 600 diserahkan kepada pemerintah untuk diisi sesuai dengan Nggak tahu pengusulannya. jumlahnya apa sih ya. Lupa saya Pak. Untuk menggolkan usulan-usulan dari departemen-departemen ini, apakah terdakwa ini ada peran sertanya untuk menggolkan itu? Tidak ada Pak. Yang saudara tahu lah, apakah dia ada pengaruh mempengaruhi teman-teman di Komisi 10? Tidak ada Pak sama sekali. Jadi spesifik Kemenpora ini karena menterinya Partai Demokrat, jadi kami apa yang diusulkan itu justru yang harus diperjuangkan, dan justru kami gagal memperjuangkan keinginan Pak Menteri karena pada waktu itu usulannya kan dari 2,1
di Kebiri lagi di komisi cuma 900, sampai di Banggar tidak lolos lagi hanya 600. Jadi sebenarnya dari segi keberhasilan kami gagal. Ini tadi keterangan Rosa tadi di Hotel Akadia tadi, dia dengan Wafid Muhara ketemu dengan Nazar, di sebelah ada pertemuan saudara hadir juga terdakwa ini, betul? Saya tidak pernah ada rapat di luar rapat fraksi dengan Pak Anas, tidak pernah ada. Tadi menurut Rosa dia juga nggak tahu, kan Rosa nggak lihat orang-orangnya, tapi melihat orang ramai, ada suara orang ramai, kata Nazar di situ ada terdakwa, ada Enji, terus siapa lagi? Pak Andi, ada Prof. Ada Pak Bahdudin. Andi. Saudara ada di situ, itu kata Nazar disampaikan ke Rosa, katanya saudara ada di situ di Akadia. Saya ada Pak. di Ada. sana. Ada di situ terdakwa ini? Tidak ada. Andi Malarangi? Ada. Oh ada. Terdakwanya yang nggak ada. Tidak ada. Betul ini udah bersumpah. Betul Pak. Itu membahas apa di situ? Jadi pada waktu itu Pak, sebenarnya kan sudah bukan pokjalnya saya lagi Pak Kemenpora. Nah karena tugasnya sudah Prof. Intinya terdakwa tidak ada di situ ya. Tapi terdakwa juga tidak ada. Saya kalau diundang karena ada Pak Andi, wajib hukumnya kalau saya harus setor muka. Karena katanya kan saya salah satu ini ya kader, jadi harus datang. Saudara saksi dulu. Tadi kan dijelaskan oleh saudara bahwa di Anugerah Group itu ada sekitar 20 sampai 30 perusahaan. Benar, yang mulia. Itu memang fokusnya untuk perusahaan itu digunakan untuk mengikuti tender atau proyek pengadaan di pemerintah. Benar, yang mulia. Semua seperti itu. Iya, yang mulia. Terus persentase kemenangannya sampai berapa persen? Apa tiap tahun dari 20 sampai 30 itu menang terus? Jadi itu Apa ada target? ganti-ganti. Jadi contoh tahun ini PT ini, tahun depan PT ini, jadi di rolling terus yang mulia. Oh, diroleh. Iya, Jadi satu perusahaan pasti dapat itu ya? iya tiap yang tahun. mulia. Iya. Terus kemudian apakah benar itu di Anugerah Group itu juga masih suka, meskipun sudah ada 20 sampai 30 perusahaan, masih suka pinjam perusahaan lain gitu? Iya yang mulia. Benar. Masih pinjam perusahaan-perusahaan lain, benar Iya. seperti itu? Benar yang mulia. Berapa banyak itu kalau setiap tahun masih pinjam? Itu kan sudah 20 sampai 30 menang setiap tahun itu kan luar biasa sebetulnya. Kadang kan di pengumuman itu perusahaan yang dibangun di Anugerah Group dan Permai itu kadang dia tidak sesuai dengan PQ atau pengalamannya tidak ada atau laporan keuangannya tidak ada atau akuntan publiknya tidak ada, akhirnya cari perusahaan di Kebun Sirih yang lengkap seperti itu yang mulia. Pinjamnya di Kebun Sirih. Iya yang mulia. Kemudian apakah saudara saksi tahu mengenai penyebab gagalnya perusahaan saudara untuk memperoleh proyek barang ini? Iya seperti yang tadi saya sampaikan itu, iya. Ya. Nah, itu apakah ada peranan dari terdakwa ini? Tidak, saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak. Nah, pada waktu ini di berita acara saudara saksi ya. Di sini saya tadi tidak tahu ya bahwa apa peranan terdakwa itu, mengenai peranan terdakwa terhadap pengunduran diri ya. Ini di sini WAP nomor 60, saya diminta saudara Nazar untuk menemui Mahfud Suroso dan Munadi Erlambang. Saya sempat ketemu dengan Mahfud dan Munadi Erlambang di Plaza Senayan. Saat itu Mahfud Suroso mengatakan bahwa saya nanti bicara langsung kepada Nazar. Nah, ini pada intinya apabila minta pengembalian uang kepada Mahfud 10 miliar, ya, Iya. itu tidak diperoleh, itu agar disarankan untuk mendapatkan proyek peralatan olahraga Hambalang. Iya. Apakah seperti Benar, itu? iya. Nah, kemudian follow-up-nya bagaimana kok? Akhirnya proyek peralatan olahraga Hambalang sudah diperoleh juga oleh perusahaan saudara. Ya, saya sebelumnya juga sudah bersaksi. Saya kan minta ya waktu itu 10 miliar itu kalau tidak bisa dikembalikan, Pak Nazar bilang ya udah Ros, kalau yang 10 M tidak kembali minta peralatan olahraganya. Saya menghadap dengan Pak Wafid. Nah, saya bilang Pak ya udah gini aja, kalau 10 M-nya tidak bisa dikembalikan, kasih kita pekerjaan yang pengadaan sarana olahraganya aja. Tapi kan Pak Wafid bilang sudah ada itu yang Ibu Pur itu.
seperti Ini itu. Bubur ngapain? Katanya ada pengusaha itu Pak. Maksudnya mau ambil proyek yang peralatan hambalang gitu? Iya yang mulia. Sehingga kemudian saudara saksi minta agar 10 miliar itu dikembalikan. Dikembalikan yang mulia. Jadi alasannya karena ada Ibu Pur. Iya yang mulia. Ibu Pur maksudnya Ibu Pur siapa? Katanya Pak Wafid, salah satu istri dari bapak yang kerja di rumah tangga Cikeas katanya. Nah kemudian setelah diminta 10 miliar, tadi kan sudah keluar katanya informasinya 20 miliar ya? Iya yang mulia. Itu apa nggak mungkin? Ya karena Wisma Atlet sudah dapat ya, yang 10M juga balik. Ya nggak tahu lah Pak. Kompensasinya di Wisma Atlet, iya, yang mulia. oleh DKI. Iya yang mulia. Itu dihitung-hitung harusnya untung lebih jauh daripada sebelumnya. Gitu. Iya yang mulia. Soalnya kalau ini kalau Wisma Atlet non fisik atau fisik? Dia fisik. Fisik katanya tidak dikerjakan sendiri. Hanya Iya menurut kalau DKI. fisik kita kasih ke DGI, jadi kita cuma minta fee-nya aja dari DGI. Oh, ditambah kerugian yang 10 miliar tadi Iya yang mulia. itu. Iya yang mulia. Kemudian saudara saksi Junian. Tadi kan oleh saksi dijelaskan adanya terdakwanya memperoleh gaji begitu ya. Gaji kemudian juga memperoleh penerimaan yang lain. Akan tetapi di sini di berita acara saudara saksi diserahkan melalui seperti yang 200 juta tadi melalui Purwino. Kemudian yang gaji melalui Aan ya, sopirnya. Aziz. Ya, Aan ya. Aziz. Oh, Aziz. Itu staf administrasi. Oh, bukan Aan. Bukan Pak. 2 kali ya. Yang AAN itu yang THR. Oh, THR. Yang 150 juta. Nah, terus kapasitas saudara terdakwa ini memperoleh gaji di perusahaan saudara itu sebenarnya terdakwa ini secara struktural kedudukannya sebagai apa? Kan perusahaannya ada 20 sampai 30 tadi menurut Ya, saudara. tadi saya terangin yang perusahaan tadi Bu Rosa agak salah. Jadi perusahaan itu 30 perusahaan itu ada yang punya Pak Nazar sendiri, yang milik Pak Nazar, Ya. dan ada yang pinjaman. Itu 30 itu sudah Oh, sudah semua. sudah semua. Oh. Kemudian 30 sampai hampir 35 kalau nggak salah. sampai 35. Hampir 30. Ya, kemudian tadi saya tanyakan kapasitas saudara terdakwa ini sehingga memperoleh gaji, bagaimana kaitannya dengan kepemilikan perusahaan nasabah perusahaan juga? Saya nggak tahu jabatannya Pak Nazar waktu itu apa, karena di list gaji yang saya terima dari HRD, baik Pak Nazar, Pak Nasir, Pak Hasim, Bu Neneng, dan Pak Anas itu tidak ada jabatannya, kosong jabatannya, kosong. Terus saya cuma berpikir waktu itu karena Pak Anas ada di salah satu PT Panahatan, karena saya waktu pertama kali kerja di Pak Nazar itu saya mengaudit PT Panahatan. Secara struktural kedudukannya sebagai apa? Di PT Panahatan Pak Anas itu komisaris. Oh, komisaris. Iya. Di aktanya ada tertulis saksi dia. Iya. Kemudian masalah pemberian THR dan gaji. Tadi kan diserahkan melalui gaji, diserahkan melalui orang-orang yang lain. Nah itu bagaimana saudara bisa memastikan bahwa uang-uang itu kemudian benar diterima oleh terdakwa? Apakah ada evaluasi dari Nasruddin, ada pertemuan bulanan atau untuk memastikan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bagaimana kontrol dari perusahaan bahwa Kalau uang Pak itu benar-benar Nazarnya diterima tidak oleh terdakwa? komplain, kalau Pak Nazarnya tidak komplain ke saya, berarti saya pikir itu sampai. Gitu. Iya, Jadi kesimpulannya seperti itu sudah saksi yang menyimpulkan ya. iya. Kemudian terkait dengan pengunduran diri saudara saksi tadi kan sudah pernah bekerja Iya Pak. sejak 2009 ya, keluar ya, masuk Betul. lagi, hanya berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Sementara saudara saksi pernah lihat bahwa kondisi di perusahaan itu, alasan saudara saksi mengundurkan diri kan sudah tidak nyaman. Nah, Betul. kok mau kembali lagi kenapa? Alasannya? Saya diancam sama Pak Nazar Pak. Diancam. Iya Pak. Sehingga karena alasan takut itulah saudara saksi kembali lagi ke PT ke perusahaan
anugerah gitu. Iya Pak. Untuk ancamannya seperti apa? Saya waktu bulan Oktober itu kan masih bolak-balik untuk mengajari anak-anak bekerja. Bolak-balik juga saya dipanggil sama Pak Nazar. Saya disuruh kerja lagi sampai November dan Desember saya juga masih dipanggil sama Pak Nazar lewat Pak Najib. Terakhir itu Desember Pak Nazar cuma bilang sama saya, karena saya cuma berdua aja waktu itu, ada Pak Nasir disuruh keluar ruangan. Ya. Saya itu tahu anak kamu, saya tahu suami kamu. Jadi diancam gitu. Jadi 1 minggu lagi kamu kerja lagi di sini. Nah itu aja sih ngomongnya Pak. Padahal sudah saksi sudah melakukan kewajiban menarik ke karyawan yang lain ya. Saya sudah transfer ilmu ke yang lain. Oke, kemudian pada saat saudara saya kan diberi tugas untuk menghitung uang di transaksi tadi ya. Taruh di dalam amplop yang 1.000 US dollar dan 2.000 US dollar. Iya, disuruh Pak Nazar begitu Pak, satu amplop ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah, kemudian berapa banyak yang jumlahnya? Berapa amplop yang jumlahnya 1.000 US dollar? Berapa amplop yang jumlahnya 2.000 Saya US tidak dollar? ingat Pak. Tidak ingat. Cuma disuruh misalnya gini Pak, 200.000 US dollar tolong di 2.000 ini. Itu saya kerjain sama anak-anak. Terus nanti Pak Nazar juga telepon lagi, yuk siapin 500.000 US dollar, 1.000. Ya. Cuma itu aja Pak. Apakah tidak Saya- disampaikan 1.000 US dollar itu nanti akan diperuntukkan untuk siapa? 2.000 US dollar itu akan diperuntukkan untuk siapa? Tidak. Di amplop Pak tidak ada Nazar tulisannya? Tidak ada, kosong. Cuma amplop biasa aja Pak. Pak Saudara Saksi Nuril ya? Ini tadi saudara saksi kan diberi tugas untuk memberikan, untuk mengambil amplop dari Julian. Nah itu kok yang membagikan kok malah Nazarudin sendiri itu apa nggak kebalik? Ya saya kan nggak tahu ketua DP-nya. Saya intinya adalah saya dampingi beliau. Ya. Tadi yang tahu ketua DP-nya langsung komunikasi kan. Enggak saudara saksi nggak diperintahkan untuk menyerahkan kepada para korwilnya? Enggak. Koordinator wilayah? Enggak. Dan ada